Kamu nanya resepnya? Oke, kita spill. Hai guys. Nah, ini buat Camilla yang nanya resepnya. Oke, kita spill resepnya ya. Oke guys, seperti biasa kalau mau masaki, tetap ya bawang putih sama bawang merahnya. Di sini saya pakai 4 bawang putih dan 7 bawang merah diiris-iris seperti ini. Kemudian ambil juga 1 tomat, iris-iris maki juga seperti ini. 1 tangkai daun bawang. Kita potong-potong juga seperti ini. Lanjut ke dunia blender guys. Ambil ini 2 cabai besar. Potong-potong dulu masuk di sini. Terus 1 buah tomat supaya cepat hancur. Nah, ndak aku tambahkan mie air ini. Karena tomat yang bantu Lanjut, kita tumis-tumis dulu bawang putih sama bawang merahnya. Kalau sudah itu kasih masuk kita yang di blender. Tumis sampai tanak, baru tambah gula aren. Tambah potongan tomat. Tambahkan juga ini cabai rawit, nah 9. Lanjut lagi kasih masuk daun bawangnya yang tadi dipotong-potong, tambah sedikit air. Lalu aduk-aduk. Kalau sudah itu tambah lada atau merica bubuk. Kaldu bubuk. Ini sedikit juga pakai kaldu bubuknya. Juga kunyit bubuk. Sesuai selera nah kalau kita mau masak sendiri di rumah. Tadi kaldu bubuknya cuma sedikit, jadi aku tambahkan lagi garam supaya semakin berasa. Nah kalau sudah itu kita aduk-aduk mie dulu, baru kasih masuki ini ikannya. Oke, setelah itu tadi ada air asam jawa, nah dimasukkan mie juga. Tambah juga air secukupnya. Kalau sudah mendidih begini, siram-siram nah jangan aduk kayak sayur, nanti hancur ikannya. Tadan, jadi deh. Kamu nanya, mau masak apa hari ini? Oke, kita masak yang enak-enak lagi, guys. Oke guys, kali ini kita mau masak yang simple-simple lagi dengan bahan dasar ikan. Siapkan asam jawa, garam, lada bubuk atau merica bubuk, dan juga ketumbar bubuk. Nah, seperti biasa masih pakai yang saset-sasetan. Nah, kalau sudah selesai kita remes-remes ini asam jawa sama garamnya, karena garamnya garam kasar. Kita remes-remes sampai garamnya agak halus ya. Ini marinasinya dan didiamkan selama 1 jam. Setelahnya 1 jam dicuci bersih ikannya, tambahkan tepung beras. Ini tepung berasnya tepung beras biasa nah, tepung beras tok tanpa tambahan apapun. Balur ke ikannya, dikasih pakai bedak dulu ini ikannya ceritanya biar tambah glowing Nah setelah itu kita lumuri semuanya ikannya. Di video sebelumnya ada yang bertanya ikan apa itu dipakai. Nah kalau di video ini di sini nama ikannya ikan bolalia. Kalau daerah lain ikan apa ini namanya Karena panas minyaknya, digoreng ikannya. Ini tidak meletus-meletus karena ada tepung yang baluri.
Itu gunanya tepung selain bikin crispy tidak meledak-meledak juga kalau digoreng Ki, dan juga tidak hitam Ki, minyaknya cepat. Karena matang nih sisi satunya, dibalik nih lagi. Kalau sudah mie terbalik semua ini ditekan-tekan Ki, nah kayak gini. Oke, ini sudah matang mini besti. Ku angkat nih, langsung nih saja aku taruh di piring kayak begini. Nah, jadi mie kanggorenta besti. Enak sekali kasih makan nasi. Di sini ada cabe, rawit sama tomat. Masa podas sekali. Lihat makin ini daging-dagingnya. Yang suka makan ikan merapat makin sini. Yang Ki lupa nah, coba bikin di rumah. Kalau berhasil nih, selamat, Anda mendapatkan hadiah sekian ditanggung oleh pemenang. Terima kasih nah buat teman-teman yang sudah nonton videoku, sudah like Ki, dan sudah komen Ki. Makan Kak dulu. Masa poda ini guys. Yuhu, adakan lagi. Mau Kak bikin nasi kuning besti, requestannya Pak suami. Nah, tumis Ki daun pandan 2 lembar, daun salam juga 2 lembar, bikin juga daun jeruk 1 lembar. Nah, dunia perdaunan, kemudian tambah Ki serai 3. Kemudian diaduk-aduk. Siapkan Ki air 1000 ml, tambahkan Ki 1 sachet santan kara. Kemudian tambah Ki garam, di sini sesuai selera tak nah. Tingkat keasinannya. Nah, kasih Ki juga kunyit bubuk. Kemudian sesudahnya itu diaduk-aduk. Kalau sudah diaduk-aduk, jangan Ki lupa aduk-aduk juga ini tadi yang daun-daun yang digoreng-goreng. Kemudian tambah Ki dulu sedikit air santan tadi. Kalau sudah itu tambah Ki lagi semua air santannya. Di situ saya pakai 1000 ml. Nah, kalau sudah mie mendidih, kasih masuk Ki berasnya. Ini berasnya tadi sudah dicuci bersih nah. Nah, kasih masuk mie semua. Baru aduk-aduk Ki dulu supaya tercampur merata ke semua itu beras-berasnya dengan santannya. Nah, kalau sudah mie mendidih diaduk Ki dulu seperti ini supaya tidak melengket Ki itu nasinya di bawah-bawahnya. Diamkan Ki sebentar, baru aduk mie lagi seperti ini, baru kita pindahkan ke dalam panci. Kayak gini besti. Oke, kita tutup mie besti. Dikukus mie dulu sebentar, sekitar 20 atau 25 menit. Kalau sudah mendidih mie seperti ini, aduk-aduk sesekali nah, supaya lebih gurih Ki rasanya, lebih enak. Halo guys, hari ini mau masak yang simpel-simpel saja. Karena semua bahan-bahan makanan pada naik harganya besti, berlomba-lomba. 1 buah tomat, 2 cabai besar, dan 2 bawang putih mau ke blender dulu. Lanjut tumis bawang putih dan bawang merah. Di sini saya pakai 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Diiris-iris tipis, kemudian ditumis-tumis hingga berwarna kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan mie kayak begini dan aromanya harum, kasih masuk tadi blenderan cabai, tomat, dan juga bawang putih. Kemudian ditumis-tumis hingga tanak. Baru kasih masuk Ki ini 2 daun salam, yang kecil itu daun jeruk. Lanjut lagi besti, tambahkan Ki ladaku atau merica bubuk, kaldu bubuk, gula, aduk-aduk Ki. Lanjut kasih masuk Ki tempe yang sudah dipotong-potong dadu, sama juga kacang panjang yang dipotong-potong.
Kemudian oseng-oseng ki sebentar, tambahkan ki air secukupnya. Nah kalau sudah mendidih Mi, kasih masuk ki jahenya. Karena segini ji jahe yang kupunya, jadi sesedikit itu ji masuk. Tambahkan kunyit bubuk. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata. Kalau di daerah rata, bahan-bahan apa paling naik? Kalau di sini bawang dengan tomat. Nah karena rasanya kurang asin, maka aku tambahkan lagi garam. Sesudahnya itu tes sama ki kalau pas mi dirasa rasanya. Karena ini pas mi rasanya, masak mie sebentar hingga airnya menyusut seperti ini. Kemudian matikan maki kompornya. Rekomendasi makanan paling simpel dan paling murah di tanggal tua. Biasanya itu kalau tanggal tua Mi mulai menakutkan dompet. Nah, tapi jangan maki khawatir, kita buat masakan yang simpel. Siapkan 5 butir telur, daun bawang 2 tangkai, kemudian kaldu bubuk, garam, dan juga cabai. Lalu kita aduk-aduk sampai semua tercampur merata. Panaskan wajan, tambahkan minyak, kemudian masukkan kocokan telur. Kita goreng dulu pakai wajan yang banyak matanya ini. Anak dari mertua suami aku sangat menyukai masakan ini. Karena sudah matang mie satu sisinya, kita balik mie seperti ini. Nah ini dia jadinya, ini dia hasilnya. Masak podas sekali guys. Kamu tidak bertanya, mau masak apa hari ini? Tapi aku mau spill resep simple lagi, guys. Oke guys, kali ini kita mau masak yang simple-simple lagi seperti biasa dengan bahan dasar tahu. Nah setelah kita goreng, kita tiriskan terlebih dahulu. Siapkan 1 buah kemiri. Ini kemirinya aku potong-potong dulu supaya lebih cepat halusnya. Kemudian 10 cabai besar. Ini sudah dicuci bersih nah guys. Kita potong-potong seperti ini supaya lebih cepat hancur nantinya. Nah setelah itu sebelum kita tambahkan lagi cabai besarnya, kita tambahkan dulu 3 siung bawang putih, kemudian 5 siung bawang merah. Lanjut tambahkan lagi cabai besarnya semuanya sebanyak 10 buah. Nah setelah itu tambahkan juga 1 buah tomat. Tujuannya agar lebih mempermudah menghaluskannya. Nah setelah itu ambil 1 bawang putih lalu iris-iris tipis. Nah 9 bawang merah ini juga kita iris-iris tipis ya. Hasilnya seperti ini. Ini untuk kita tumis-tumis di awal. Oke lanjut lagi 2 buah tomat. Kita potong-potong kecil-kecil seperti ini. Panaskan ki wajan, kemudian tambahkan minyak goreng. Kalau sudah panas, tumis-tumis bawang putih dengan bawang merah. Kemudian tambahkan tomat, masukkan sambal yang tadi kita blender. Lalu tambahkan kaldu bubuk, lada bubuk atau merica bubuk, saus tomat, saus tiram, kemudian gula aren. Kalau kalian tidak punya gula aren, gula pasir juga bisa ya. Kemudian daun bawang kita potong-potong seperti ini. Lalu aduk-aduk, tambahkan kecap manis. Tambahkan sedikit air. Masukkan tahu yang kita goreng di awal video tadi. Kemudian diaduk-aduk kayak begini sampainya tercampur merata semuanya. Nah kalau sudah selesai mie, ini mie jadinya. Masak podas sekali guys. Terima kasih nah yang sudah nonton videoku. Nanti nonton lagi nah. Kamu bertanya, masak apa lagi hari ini?
Oke, mari kita masak Jess. Oke guys, kali ini kita mau masak-masak lagi. Nah, di sini kita mau bikin kue-kue yang super simple. Cuma berbahan dasar tepung beras ketan 7 sendok makan dan 1 sendok makan tepung biasa. Kita aduk-aduk dulu. Tambahkan sedikit air, lalu ku tambahkan lagi sedikit air. Ini takaran airnya disesuaikan saja nah, karena ini keenceran. Jadi mau ku tambahkan lagi 1 sendok makan tepung ketannya. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, kalau tercampur merata begitu, uleni pakai tangan sampai tidak ada mie melengket-melengket. Tes maki itu kekenyalannya tuh kayak gini. Baru dibulat-bulatkan, kemudian dipipihkan, tambahkan gula merah yang sudah dipotong-potong, lalu dibulat-bulatkan begini jadinya. Nah, tadi itu sudah maka kasih mendidih air nah. Jadi kalau nanti selesai miku bulat-bulatkan ini, langsung miku kasih masuk di air yang mendidih. Nah, ini airnya sudah mendidih. Ini api kompornya, apinya sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Begini jadinya. Kasih aduk-aduki supaya tidak tercampur di bawahnya. Ini sisa adonannya. Dibuat mie juga sambil tunggu mendidih. Nah, ini sudah mendidih dan masak. Kita angkat mie, ditaruh di situ kelapanya. Itu kelapanya begitu modelnya karena ku parut pakai tangan. Jadi ceritanya ini bikin kue pas malam-malam hari, tidak ada tukang pabrik yang terbuka. Oke, tambahkan lagi kelapa karena ini tempatnya sempit sekali, kasihan jadi kasih pindah mie di sini. Nah, diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian ambil maki piring. Nah, ini piring yang sebelumnya aku pakai, ya maki cuci piring. Nah, ini mau lagi dipakai. Nah, begini mie jadinya. Onde-onde lah bu toh.